hari raya kepada muslim. Dan dikuatkan dengan hadis, ya. Dan hadis bagi Rasulullah SAW, man bashabaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah kaum tersebut. Jadi karena ini sifatnya ijtihadi, maka bagi kita itu begini. Kalau kita bagaimana kalau jadi gubernur? Bagaimana kalau kita punya sahabat yang akrab? Bagaimana yang namanya kita ketika punya atasan yang non muslim? Maka untuk secara selamatnya memakai kaum yang disebut orang Romi. Yang penting kita tahu kaumnya apa. Jadi jangan, karena apa? Ad-dinu Islam itu adalah dalil. Jadi perlu dalil. Makanya kan ada sebagian Ustaz juga yang jangan Ustaz jangan. Dalil itu mana surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 gitu ya. Jadi intinya kita berbuat baik, berbuat baik, apa itu namanya, toleransi, kan? Karena toleransi di sini mengucapkan selamat itu kan tidak berbeda dengan ibadah ya. Kita tidak ikut yang namanya kegiatan mereka kan tidak ikut, itu. Terus kita tidak meyakini juga apa yang diyakini mereka kan cuma hanya sebatas yang namanya selamat, gitu ya. Dan itu juga diajarkan oleh negara kita. Gitu. Maka apa ya Pak ya, jadi untuk masalah ini, jadi nanti ketika datang lagi tahun baru 2023 Desember atau Desember 22 jangan ini lagi kita kan kawan dengan kawan adu argumentasi gitu kan ya. Ini yang kadang-kadang nantinya di kajian pada malam ini itu ada kaitannya gitu. Jadi jangan sampai ahli pakar ekonomi membahas tentang kesehatan. Jangan yang pakar ahli kesehatan membahas tentang bid'ahnya agama. Kalian ngaco, gitu. Apalagi itu di zaman sekarang. Nah, maka kita lanjutkan lagi. Jadi dari rahimahullah tentunya bagaimana yang namanya kita menyikapi perbedaan-perbedaan. Intinya jangan sampai kalau toleransi itu kebablasan. Jadi jangan sampai kan ini gara-gara toleransi ini ikut yang namanya kegiatannya ikut ibadah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kita juga untuk ucapan selamat itu bahasanya apa namanya hukumnya ijtihadi. Jadi ijtihadi ini silakan Bapak mau pakai kalau nama yang mana yang membolehkan atau tidak membolehkan. Hadirin rahimakumullah, maka seyogyanya bagi kita sebagai orang yang beriman, ketika baik itu pergantian yang namanya tahun Hijriah ataupun pergantian tahun Masehi itu, yang perlu ditanamkan di dalam hati ini adalah apa? Kecemasan, kewaspadaan, dan kehati-hatian. Terus lagi, ketika yang namanya datang tahun baru, baik tahun baru Komar ini adalah tahun yang memakai perjalanan bulan, ya, atau yang disebut dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi itu menggunakan perhitungan daripada bintang, itu ada perbedaan. Sebenarnya Komariah bukan untuk Islam, Masehi juga bukan untuk Nasrani, itu kan cuma kebiasaannya dipakai Masehi ini untuk yang lain, sedangkan Komariah untuk kita, maka sebenarnya dua-duanya tidak salah, tidak ada yang perlu diributkan. Cuma bedanya penghitungan saja memakai perjalanan bulan sama perjalanan ada Allah. Maka bagaimana yang namanya, apakah kita perlu cemas atau hati-hati dan waspada dengan setiap pergantian tahun? Perlu. Nah, ditanya lagi sama jemaah, landasan kerja Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu la ya'ti zaman illa lati ba'da syarrin hatta taqarrabu." Fa innahu, karena sesungguhnya tidak akan terjadi suatu masa, melainkan setiap masa ke masa itu bahkan syarrin setelahnya itu pasti jelek.
Itu pasti jelek. Hatta sampai mana? Hatta talaqu rabbukum, sehingga kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun 2021 itu tidak mungkin lebih baik daripada tahun 2020. Begitu juga tahun 2022 tidak mungkin lebih baik daripada tahun 2021. Itu. Kenapa? Kan kalau dibandingkan dengan tahun 90-an, ya, tahun 90-an handphone belum ada kan? Tahun berapa handphone baru? Lupa ibadahnya. Ataupun katakan dulu Pak, dulu yang namanya gedung yang mencakar langit, gedung yang tinggi itu kan jarang. Di kampung itu rumah tembok itu udah luar biasa Pak Haji, gitu kan ya, Pak Haji. Rumah di Keramik itu Pak Haji, gitu kan ya, yang sawahnya banyak. Itu biasa lah, seperti rumahnya 3 tingkat, tingkat 1 untuk ayam, tingkat 2 untuk ini tempat tidur, lantai tingkat 3 untuk tikus. Jadi masih rumah mumuk gitu kan, rumah mumuk. Itu 3 tingkat itu maksudnya begitu. Jadi kesini sudah tidak ini lagi yang tembok, ada 2 tingkat. Kesini lagi ada yang 3 tingkat. Ada yang sampai sekarang sudah berapa tingkat lagi? Ini di Simpang Perengi itu yang melihat ini berapa itu? Awalnya keluar berapa itu? Perasaan dulu paling tinggi Hotel Planet ya, paling tinggi itu. Ternyata sekarang Habibie. Ketika Habibie dibandingkan lagi dengan di luar Indonesia, di negara-negara yang maju juga, ternyata belum ada apa-apa, gitu ya. Maka yang dimaksud Syarul bisa bukan berarti tidak majunya perekonomian. Sekarang ekonomi maju, teknologi semakin canggih. Kalau dulu ingin dapat kabar saudara kita di Saudi atau di luar sana itu harus katanya ini kan kata dulu kalau mau panggil orang yang jauh itu cukup di tempat masak itu apa namanya Pak? Yang panjang terus di atasnya itu ada lingkaran apa namanya Pak kalau di Jawa? Kalau di Sunda namanya seheng Pak. Dipanggil aja di sana. Ayo pulang. Ceritanya udah pulang-pulang, puluhan tahun gitu. Dipanggil. Itu katanya. Itu katanya terasa, terdengar. Gitu, terdengar. Makanya ingat langsung pulang. Apa ya pasti itu apa? Dan saya bayar dari Banten apa saya? Sama kan seperti sudah kuliah. Kalau Jawa apa? Hah? Dan ya. Bukannya kantornya ini ya. Wah itulah pokoknya lah. Coba kalau sekarang kita mau telepon ke yang jauh itu, bahkan dulu hanya telepon saja yang hebat kan? Mungkin bapak-bapak pernah apa namanya? Dulu kita belum berpikir ada handphone ya. Dulu wartel itu ramai kan. Waktu nyampe di Garut nanti ingin telepon ke Sukabumi itu ngantri itu kan di wartel itu. Ya. Ternyata wartel itu hilang kan? Yang namanya handphone. Dulu Nokia yang canggih. Nokia ternyata sekarang pada kemana ya? Ganti dengan Android. Android itu pasti pada ada gantinya juga. Ya kan? Dulu tidak terpikir kenapa gitu kan ya. Ini nanti apa yang hebat seperti warnet? Warnet kan ini ya dulu antri satu warnet juga anak-anak main. Sekarang warnet upload diganti dengan handphone. Sekarang anak-anak juga sudah bisa yang namanya hiburan itu sambil rebahan, sambil di rumah aja bisa. Ada yang Allah. Ternyata bukan masalah teknologi, bukan masalah perekonomian, bukan masalah yang namanya kecanggihan, tetapi yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW yang pertama adalah manusia yang menjalani, gitu ya, manusia yang menjalani. Artinya apa? Karena kata Rasulullah SAW, zaman Nabi, zaman Rasul itu pasti lebih baik ketimbang zaman sahabat. Zaman
sahabat pasti lebih baik daripada zaman tabi'in. Tabi'in ini yang itu setelah sahabat. Zaman tabi'in pasti lebih baik ketimbang zaman yang baru Nabi. Ya. Zaman yang namanya para ulama kita itu pasti lebih baik ketimbang yang namanya zaman kita. Nanti zaman kita itu pasti lebih baik ketimbang yang namanya zaman setelah kita. Itu di dalam urusan akhirat, maksudnya urusan dalam agama. Makanya bagi kita kenapa harus cemas, kenapa yang namanya kita harus waspada, kenapa kita harus hati-hati. Coba Pak bayangkan, ya. Dulu yang namanya pada waktu zaman kita saja, mungkin kalau bapak-bapak itu sudah di kota, kalau ada di kampung itu. Ingat itu ngaji itu pakai apa? Pakai yang namanya dari pohon apa tuh? Dari daun apa namanya, daun kelapa. Wah, kalau mau ngaji kan aku nggak ada listrik Pak. Bapak kenapa ya? Di kampungnya nggak ada listrik. Itu bagaimana anak-anak ngaji hanya memakai yang namanya apa tuh, lampu apa namanya? Katakan lampu tempel ya. Tapi bagaimana anak-anak itu rame di rumah ini, ya di rumah ini, alhamdulillahilladzi khalaqal insana. Di sini baca Al-Kahfi, di sini baca yang kursi, di tetangga di sini baca yang namanya Tabarok. Rame banget. Ya, itu dulu waktu zaman tidak ada listrik. Ya, semangatnya bagaimana? Terus pengajian kalau ada di kampung sekolah, jalan rame-rame. Nah, setelah kesini listrik ada, teknologi semakin canggih, tetapi ya itu beda. Dulu kayaknya jarang orang tidak bisa baca Al-Quran waktu belum ada listrik kayaknya. Kenapa? Karena itu semangat, terus yang namanya manusia yang beradabnya juga kadar yang namanya kesolehan, ketekunan gitu. Makanya kata Rasulullah SAW akan datang suatu masa yang mana pada masa tersebut saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat itu saling bunuh. Makanya ulama mewanti-wanti berdoa jangan sampai yang namanya hidup pada zaman tersebut, gitu ya. Tapi wallahu a'lam ya itu apa ya. Cuman kalau tanda-tandanya sekarang kan ada keluarga dengan keluarga, ada yang tidak saling bunuh ya, teman dengan teman, gara-gara yang namanya rebutan masalah yang namanya uang atau masalah yang namanya lahan, gitu kan ya. Sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga, alhamdulillah semuanya ini. Maka di antaranya cukup saja 4 perkara kata baginda Rasulullah SAW yang namanya di akhir zaman tersebut tanda-tandanya itu mana? 1, idza ra'aita sahwan mudoan, ya. Idza ra'aita apabila kamu melihat yang namanya sahwan mudoan, pelir yang sudah diikuti. Jadi tanda akhir zaman itu ketika kita melihat yang namanya pelir yang diikuti. Artinya apa? Artinya segala sesuatu diukur dengan kalkulator. Ini kalau saya ngasih alasannya apa? Kalau yang namanya saya dapat ininya apa? Jadi segala sesuatu itu diukur dengan ukuran uang. Kalau pada zaman dulu, ya, nggak zaman dulu lah, masih zaman kita itu kalau Maulid Nabi, Lebaran, apalagi Lebaran yang ini ya, mau Lebaran itu atau mau puasa itu tukeran yang namanya tetangga itu tukeran makanan, tukeran masak, ya. Jadi sekarang masih ada tradisi itu di daerah kami, cuman sudah di daerah pelosok lah. Jadi kalau mau Lebaran itu ini tetangganya masak rendang, diberikan sama tetangganya. Nanti yang tetangga ini balik kasih yang namanya ayam.
Nanti diputar satu kali itu ada yang ngasih kue, ada yang ngasih ini kurang Pak. Itu kali Masya Allah. Itu kalau bahasa Jawanya apa hubungannya? Saling mengukur gitu ya. Kalau bahasa kitanya saling berbagi. Dan itu ternyata ya sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Maka tahabu saling memberikan hadiah kepada kalian semua, maka akan timbul kecintaan di dalam hati kalian. Dan kita dengan kawan pasti beda Pak. Kita dengan kawan ada satu umpama ya tidak sering gitu kan ya. Ya di satu saat ini mana? Ya, ini bulan tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 kan? Ini tanggal bulan PRD saja. Besoknya lagi, semua saudara besoknya lagi. Besoknya lagi. Artinya apa? Artinya sering kita mengasih hadiah, sering berbagi. Yang satunya ada kawannya. Kawan dulu kan? Itu pasti beda kan? Pasti beda ya. Terkaitnya hati kita itu pasti beda. Walaupun secara yang namanya kita tidak boleh membeda-bedakan yang namanya kawan baik yang suka ngasih atau tidak ngasih. Cuman hati itu bisa dibohong. Tidak dibohongi kenapa? Karena yakin kita bagi Rasulullah tahabu ya, salinglah berbuat hadiah, memberikan hadiah, salinglah berbagi, salinglah yang namanya memberi, maka tahabu akan timbul kecintaan. Itu. Karena ini perlu ya, kita biasakan gitu kan ya, walaupun umpama apa yang kita berikan, insya Allah itu akan menimbulkan yang namanya kecintaan. Maka hadirin rahimahullah, kalau mungkin di Gerham Mas ini belum sampai ya, cuman coba kalau jangan di Jakarta lah, di Batam, di perumahan yang sudah, contohnya satu perumahan yang mungkin barangkali kadar ini gitu, itu antara tetangga dengan tetangga itu Pak, tidak ada yang kenal cuma sebatas kenal sapa saja. Ada yang namanya sahabat, beliau tinggal di Kampung Lama, pindahkan ke satu perumahan di daerah Batam Center, itu dengan kawasan Kapok lagi, perumahan besar. Namanya sama kayak Gerham Mas, cuma beda awalnya saja. Sampai di depan, sampai yang namanya beliau mau syukuran rumah saja itu sewa bis 2, itu kan ya. Itu tempat beliau tinggalnya di Kampung Lama itu difasilitasi kosongan jadwal, Ustaz kosongan jadwal. Nanti malam ini selamatan di rumah saya baru di rumah. Nah, bis saya ampun semuanya. Itu sebab saking yang namanya saking kadar kesibukannya beda. Terus kadang yang namanya mungkin di antaranya yang lainnya juga. Itulah pandangan. Kalau dikira masalah dulu lagi, makanya terus ditanamkan. Makanya ketika saudara kita muda maka kita tanamkan. Gitu kan. Ada yang berjumlah maka itu kan. Kalau sekiranya menguntungkan itu aja, maka jangankan umpama diundang tidak diundang pun sebenarnya. Jadi tidak seperti itu. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu ketika kita melihat yang namanya ketika sangat muto'ah, ya. Jadi kepikiran, kepelitan yang sedang diikuti maka bahaya. Maka orang akan yang namanya berpikirnya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, terus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, hanya sebatas untuk bermegah-megahan saja. Jadi bukan untuk berbagi, bukan untuk bermanfaat dengan hartanya bagi orang lain, bukan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, bukan, tapi hanya untuk dirinya sendiri saja. Ini jadi sama. Kalau sekarang sudah terasa belum ya? Silakan bapak-bapak ini. Yang kedua, tentang zaman itu, ya, wa hawa hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang terus diikuti. Sedangkan firman Allah, inna nafsa la'amaratun
bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak terhadap ketidakbaikan. Maka coba Pak kalau zaman sekarang, kemaksiatan, peradaban, kejahatan, pembunuhan, masya Allah, dulu mungkin di orang-orang yang punya agama, karena kalau dia suka malu, tapi maaf-maafnya padahal masya Allah ada semua dosa yang sangat besar. Ini apa? Karena tah itu kurangnya daripada keimanan, tah itu kurangnya ngaji, keilmuan, tah itu kemaksiatan di mana-mana, tempat-tempat maksiat di mana-mana, yang menjalankan maksiat di mana-mana, gitu kan. Bahkan yang anehnya, dia saat ini ketika semakin orang berani maksiat, semakin viral Pak. Entah itu ada yang memviralkan atau belum viral, semakin terkenal. Ini bahaya. Dan anehnya lagi, ketika kita sampaikan, ketika ada yang menasihati, dianggapnya apa? Dianggapnya melanggar hak asasi, dianggapnya apa? Kolot, dianggapnya kuno, dianggapnya tidak ikut tren, tidak ikut zaman. Yang buka aurat di mana-mana, yang buka aurat sudah begitu berani. Ketika diingatkan, alasannya untuk yang namanya tuntutan kerja. Alasannya apa? Alasannya karena berkreasi atau menginginkan ekspresi itu jangan dibatasi. Bahkan yang lebih ingatnya lagi, tidak sedikit daripada orang yang berilmu juga memberikan fatwanya yang kurang ini. Nah ini banyak kemaksiatan di mana-mana, dan justru semakin berani membuka aurat semakin tertinggal. Ini bahaya. Itu di antaranya. Yang ketiga, wa dunya mu'tirah, dan urusan dunia lebih dipilih. Bukan tidak boleh hanya orang Islam, bukan tidak boleh hanya orang yang beriman, itu silakan, dan Nabi Sulaiman juga kan, gitu ya. Tetapi jangan sampai kesimpulan, jangan sampai yang namanya kita mencari nafkah menjadi alasan kita meninggalkan yang namanya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan ya? Tidak boleh. Jadi mencari nafkah sibuk dengan pekerjaan kita, kerjanya wajib. Gitu. Mencari nafkahnya bagus, wajib hukumnya mencari nafkah itu. Tetapi di sela-sela itu jangan sampai kita melupakan kewajiban yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang waktu sholat, maka jangan jadi alasan capek, jangan jadi alasan yang namanya waktu istirahat. Tidak alasan. Gitu ya. Nah, itu hanya jangan jadi alasan ketika kita sudah berhasil untuk yang namanya zakat, maka waktu dikeluarkan. Jangan menjadi alasan, saya kali itu harus dikeluarkan zakat. Dan ketika sudah berhasil, kita harus memasakkan untuk mendaftarkan diri kita untuk menjadi calon tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantilah, nantilah kalau itu tidak boleh. Karena kata baginda Rasulullah SAW, kesempatan untuk kebaikan umur itu harus disegerakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu pada tahun depan, tahun yang selanjutnya rezeki itu masih ada di dalam atau rezeki itu masih milik kita. Maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah SWT saat ini rezeki, maka usahakan kita harus yang namanya memprioritaskan daripada penunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Bagi siapa? Bagi yang sudah mampu. Ketika kita punya uang, ternyata ketika kita tanamkan, ketika kita setorkan uang tersebut, tidak mengganggu nafkah kita, tidak mengganggu yang namanya bisnis kita, tidak berkurang yang namanya investasi kita, bukan investasi, tidak mengganggu yang namanya kewajiban kita. Seperti apa? Jadi paman, bisnis kita juga tidak berkurang, tidak menjadi masalah tuh ketika uang yang ini disetorkan ke haji, terus sisanya itu masih ada untuk nafkah, dan lagi bekerja juga, nah itu seperti itu. Tapi kalau
Umpama kita lagi jalan bisnis nih, ketika didaftarkan haji, ternyata bisnis kita ternyata tutup, itu jangan dulu. Karena wajib haji itu bagi yang mampu, ya, mampu untuk ongkos, mampu untuk membiayai yang ditinggalkan oleh kita. Gitu. Wahawan dunia, wadunya musyawarah dan urusan dunia. Ada sedikit ya di apa tuh namanya di zaman sekarang juga orang terkadang lebih apa tuh namanya lebih menganggap yang namanya pentingnya itu kan memiliki dunia ketika akhirat. Maka yang lebih berbahaya lagi berani menjual agama gara-gara dunia. Gitu. Tapi kalau di Jepang kalau di dasar ya, antara anggapan penting kita dengan dunia atau mencari nafkah pergi ke kantor dengan pergi yang namanya menuju panggilan Allah. Sebenarnya kalau ini hujan, panas, dan rumah bisa sampai yang namanya ke tempat kerja. Kenapa? Karena yang pertama ada tanggung jawab. Yang kedua, memang kita sudah sign kontrak dengan perusahaan. Maka apa tidak? Apakah kita belum sign kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan bahasa ini, tapi jangan sama juga kalau dari kontrak. Kita ini sudah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu, apakah kalian beriman kepadaku? Karena kita sudah berjanji sama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ini perjanjian dengan iya ya Allah, saya mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Maka mau tidak mau, capek tidak capek, sempat tidak sempat harus menyempatkan, capek sedikit harus kita usahakan. Kenapa? Karena dasarnya capek itu mungkin adanya di hati ya, di hati dasarnya. Walaupun badannya tidak capek, tapi kalau hatinya capek tentunya tidak akan bisa melaksanakan juga. Yang terakhir, perlunya kita cemas, hati-hati, semakin yang namanya perjanjian tahun itu wa ijaban kullu dirajin bi ra'yihi. Jadi di akhir kemudian itu tidak sedikit orang yang bangga dengan pendapatnya, ya. Kullu dirajin bi ra'yihi. Orang bangga dengan pendapatnya. Ada hilangnya sifat atau yang namanya pangkat kepakaran. Ya, sekali hilang kepakaran artinya pakar agama hilang karena memikirkan yang namanya politik. Bukan tidak boleh berpolitik, silakan. Tetapi pakarnya kalau ulama pikirkan umat bagaimana supaya bisa beribadah berjamaah, bagaimana umat bisa yang namanya pintar di dalam memilih kebaikan, bisa lebih hati-hati lagi, bisa lebih menjauhi lagi dalam hal keburukan. Jadi pakar ulama yang ilmu, gitu kan ya, berbuat baik, mengajak umat, gitu kan. Pakar yang namanya ekonomi, silakan. Bagaimana yang namanya perekonomian tersebut itu tumbuh dengan roket, ya. Tumbuh dengan luar biasa, tidak hanya pemodal besar saja, mereka bagaimana pemodal yang kecil juga bisa bertahan dan nantinya bisa meningkat terus meningkat. Bagaimana? Jadi jangan namanya, apalagi di zaman teknologi sekarang ini ya, banyak orang yang merasa pintar dengan pemikirannya, gitu. Karena tahu ini nih dari pendapat ini, maka tidak sedikit yang menyalahkan orang-orang, gitu kan ya. Ngajinya baru kemarin karena sering dengarkan YouTube, karena sering dengarkan yang namanya pengajian, maka sudah berani menyalahkan dan membinakan orang yang berbuat amalan yang lain, gitu kan. Ini tidak boleh. Jadi kullu wa ijabu kullu dirajin bi ra'yihi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah terjadi tanda-tandanya seperti itu, maka bagi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dan disampaikan dan diajarkan
anak dan keluarga kita, bagaimana dengan saudara dengan saudara harus akur, tetangga dengan tetangga ya akur, saling berbagi itu berbagi kebaikan, itu berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi harta. Ketika kita mampu dan orang lain membutuhkan itu sangat luar biasa. Itu akan menimbulkan kecintaan dan kebersamaan dari kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tentunya kita diberikan umur yang panjang dan barokah dan diberikan rezeki untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada nomor yang berbahagia, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna bil iman wa inna bil iman wa syukran bil iman wa jannatan iman. Allahumma ya hada jamana jam'an marhuma wa taqabbal min ibadihi taqabbalan rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.